Ayo. Cek. Oke. Cek. Barito Pacific is one of the pioneers in sustainable industrial forest estate in Indonesia. A survivor of the Asian financial crisis in the 90s, the company today is a diversified and integrated resource-based enterprise. Established in 1979 by Prayogo Pangestu, Barito Pacific listed its shares on the Indonesia Stock Exchange in 1993. The recent acquisition of Chandra Asri Petrochemical in 2007 and Star Energy Geothermal turns the company into the business it is today. Barito has always been in a commodity business. With the new government policy to encourage development in infrastructure growth, the company decides to allocate some of its resources to develop infrastructure programs to support the government, especially within sustainable sectors like geothermal. Chandra Asri Petrochemical is the result of a merger of two companies. Tripolita Indonesia, the largest polypropylene producer in Indonesia, and Chandra Asri, producer of olefins and polyethylene. By the end of 2015, the company has successfully completed the naphtha cracker facility expansion project. As of today, the company is rated Ba3 by Moody's, BB- by Fitch, B+ by Standard & Poor, and AA- by Pefindo. As we look forward, we will continue with our strategy to further integrate downstream. Our new polyethylene facility will be completed by the end of 2019. Indonesia, with its large population of 250 million people, continues to drive packaging and industrial products. Chandra Asri, as the largest integrated petchem facility in Indonesia, is best positioned to meet those rising demand. A partnership between Chandra Asri Petrochemical with Michelin bring about Synthetic Rubber Indonesia, which manage synthetic rubber plant. A leading Indonesian energy company, Star Energy Geothermal, is acquired into Barito Pacific in 2018 to establish a foothold in renewable and resource-oriented industrial sectors. This year, we finalized our acquisition into Barito Pacific Group. We are now more than ready to take on bigger projects. The potential of geothermal energy is increasing this year. The facilities include Wayang Windu Power Generator in Bandung, as well as Star Energy Geothermal Salak Limited and Star Energy Geothermal Derajat 2 in collaboration with Pertamina and state-owned electricity company PLN. Our mission is to become 1,200 megawatt geothermal operator by 2028. Our target is to build a new 100 to 200 megawatt of geothermal power plants in our concession area in the next 5 years. Continuous improvement in how we maintain and operate geothermal power plant, world-class program to be the top employers of choice in energy industries, and our innovative programs in our contributions to the environmental and community development. Barito Pacific further diversifies through Indo Raya Tenaga, an independent power producer and a joint venture between Putra Indo Tenaga and Barito Wahana Lestari. Gria Idola Industrial Park, a strategically integrated industrial park in western Jakarta, is built as a visionary development and integrated investment solution. Mambruk Hotel, a comprehensive modern facility located in Anyer, less than 2-hour drive from Jakarta, on a private beach with 7 hectares of beautifully landscaped gardens and the largest infinity pool in the area. It is important for Barito to create an ecosystem to attract capital, partners, as well as talents. This is a necessary platform for sustainable growth.
Sebagai pendiri Barito Pacific Group yang telah membawa Barito Pacific pada posisi sekarang, saya berkeinginan untuk terus menyaksikan kontribusi Barito Pacific Group dalam memajukan perekonomian Indonesia, terutama di bidang energi, industri, dan infrastruktur yang merupakan dasar dari pembangunan ekonomi. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia ini, Astra mengajak kamu menjadi bagian dari gerakan semangat saling bantu untuk bisa menjadi motivasi dalam meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Kamu bisa posting konten yang berisi pesan semangat, semangat ya, atau juga bisa posting konten tentang informasi bantuan apapun. Untuk kalian semua yang butuh stok vitamin, saya ada 10 paket nih, langsung aja DM. Ayo kita wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dengan semangat saling bantu dari Astra. Apabila masyarakat ingin mendapatkan pinjaman melalui pinjaman online, yang pertama kami sampaikan adalah pinjamlah pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK. Kemudian yang kedua, pahami syarat dan ketentuannya, risikonya, bunganya, fee-nya, dan kewajiban-kewajibannya. Yang ketiga adalah masyarakat diminta untuk meminjam sesuai dengan kemampuan bayarnya. Kita punya kesempatan untuk hadir, menginspirasi, dengan menyeimbangkan ambisi dan hati nurani. Untuk lakukan apa yang harus, bukan hanya apa yang bisa. Kita punya kesempatan untuk hadir dengan berdiri di samping, bergandeng tangan, mendukung sesama, berbuat baik bersama. Bukan untuk apa yang tampak, tapi memberikan dampak. Kami Bank DBS bertekad menjadi rangkaian dari inspirasi itu. Rangkaian yang digerakkan oleh sebuah tujuan agar bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, lingkungan. Kami hadir untuk berkontribusi, hadir untuk saat ini, hadir untuk hari esok, untuk dunia yang lebih baik. banyak tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pengelola hutan. Salah satunya adalah kurangnya akses dan pemahaman tentang pasar, termasuk kualitas dan kuantitas yang diminta pasar, serta modal yang dibutuhkan. Pemain akses pasar atau market access players adalah solusi inovatif untuk menjawab tantangan ini. Mereka adalah para wirausaha yang siap memenuhi berbagai tanggung jawab pada seluruh rantai nilai produk hutan. Market access player membawa keahliannya dalam setiap proses produksi atas komoditas yang mereka jual, memberdayakan masyarakat dalam menciptakan produk berkualitas dan ramah lingkungan sesuai dengan permintaan pasar. Market access player telah menunjukkan bagaimana pendekatan dari pasar dapat memberi kontribusi yang nyata dan berjangka panjang bagi pengelolaan hutan oleh masyarakat.
Mobile kini hadir dengan fitur baru. Pembelian token dan pembayaran tagihan, multi-ID pelanggan, pelaporan angka stand meter, riwayat pemakaian, kemudahan pengaduan, dan pengajuan ubah daya. Dengan New PLN Mobile, kini semua makin mudah. Download aplikasinya sekarang juga. Connectivity, a word and a concept that's promised so much in recent decades. Lately, we've leaned on this promise and potential perhaps more than ever. But delivering connectivity is no simple thing. Some of the world's leading technology companies look to 3M's Electronics Materials Solutions division to help ensure we stay in touch with one another. Always driven by science, we work collaboratively with customers to develop forward-facing solutions that help them enable the next generation of technology. 3M is there from start to finish with breakthrough materials that help support factory automation, data centers, semiconductor processing and packaging, communications infrastructure, and consumer electronics. We're helping the world's biggest brands deliver richer experiences that make being connected count for even more. The Electronics Materials Solutions division is at the heart of connectivity, helping advance the technologies that bring us together. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Ketahui kabar terhangat hari ini dan perbaharui untuk perdalam informasi lewat laporan-laporan utama. Ya, setelah sempat viral, bersama saya Asyali Malik, kita awali informasi hari ini. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk bersama saya Wahyu Wiwoho. Bersama saya Zilvia Iskandar. Wawancara-wawancara eksklusif, serta perbincangan bersama narasumber paling berkompeten. Jadikan petang hari Anda semakin berkualitas bersama Metro TV, Knowledge to Elevate. Selamat pagi sahabat Kata Data, salam sehat selalu. Apa kabar semua? Semoga kita semua tetap produktif dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali saya Meta Dharma Saputra akan menemani Anda dalam Kata Data Safe Forum 2021.
dengan tema Collaboration for the Future Economy yang akan berlangsung sejak kemarin 23 Agustus hingga 27 Agustus 2021. Kata Data Safe 2021 merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Kata Data dan berkolaborasi dengan Landscape Indonesia untuk membahas berbagai isu serta solusi terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tahun ini, Safe Forum 2001 terselenggara atas dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan disponsori oleh PT Barito Pacific Indonesia Tbk, Astra, Danone Indonesia, MVP4, PT Bank DBS Indonesia, Orbitas, LPM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, IBCW, PT PLN Persero, Lintas Arta, 3M Novak, ICDX Group, PT Triputra Agro Persada Tbk, Hyundai Motors Indonesia, Gojek, Pertamina Geothermal Energy, serta media partner kami, Media Group News, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Daily Social, Sonora, Kompas TV, Marketers, dan Jak FM. Selain Zoom, tayangan ini juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube dan Facebook Kata Data Indonesia, serta Instagram dan website katadata.co.id. Dan tentunya diskusi ini tersedia dalam 2 bahasa, English dan bahasa. Jadi silahkan klik fitur Interpretation di Zoom Anda dan pilih bahasa yang diinginkan. Sesi pembuka pagi ini kita akan menyoroti tema yang tidak kalah menarik dari hari kemarin. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah Investing for the Future. Bersama kami pagi ini setelah hadir Bapak John Riyadi, CEO dari PT Lipo Karawaci Tbk. Saya sapa dulu Pak John. Pak John, selamat pagi Pak John. Apa kabar? Selamat pagi Mas Meta. Ya, semoga sehat selalu. Apa ya Pak John. Terima kasih nih undangannya untuk hadir di sini pagi ini. Senang sekali bisa bertemu Pak John dan kita akan berbincang sejumlah topik yang sangat menarik. Saya perlu perkenalkan Pak John, sebetulnya tidak perlu diperkenalkan lagi Pak John. Pak John Riyadi sebagai CEO dari Lipo Karawaci dan Director of Lipo Group, yang tentu kita tahu bahwa Lipo Group adalah sebuah kelompok bisnis salah satu yang terbesar di Indonesia dan sudah sangat lama berkiprah di dunia usaha Indonesia. Berbagai sektor digeluti oleh Lipo Group, mulai dari properti, kesehatan, digital, media, kemudian juga retail, market, dan lain-lain. Saya kira mungkin banyak sekali kehidupan kita yang sangat bergantung dan berinteraksi dengan produk dan jasa dari Lipo Group. Dan Pak John adalah generasi ketiga dari sebuah konglomerasi bisnis Lipo Group, dan saya kira tidak banyak sebuah grup besar yang memiliki satu sistem transisi yang sangat baik, dan Pak John kini mewarisi seluruh dari gerak bisnis Lipo Group. Karena itu saya berterima kasih sekali untuk Pak John yang tentu waktunya sangat padat, tapi kita ingin berbincang sedikit ya Pak. Boleh kita langsung diskusi ya Pak dengan Pak John? Boleh Mas Meta, saya ikut aja. Oke Pak John, saya ingin mulai dengan begini. Rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% per tahun dan di ASEAN ya. Meskipun sekarang kita sedang dihadapi oleh pandemi. Dan ekonomi ASEAN ini diramal akan melampaui Uni Eropa dan Jepang kelak dan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia, di mana Indonesia akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi ASEAN. Nah, dengan konteks seperti itu, peluang dan tantangan apa yang Pak John lihat dengan percepatan pergerakan ekonomi seperti itu, meskipun kita tahu bahwa kita sedang menghadapi pandemi? Mungkin Pak John punya sejumlah insight tentang ini, Pak. Silakan, Pak John. Iya, benar sekali, Mas Meta. Jadi memang kawasan ASEAN ini merupakan salah satu kawasan yang sangat promising ya, Mas Meta ya. Yeah. Jadi barangkali di luar dari China dan India, selama 10 tahun ke depan ini ASEAN diprediksikan akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang ketiga tertinggi di dunia. Dan bukan saja soal tingginya dari pertumbuhan itu ya, tapi stability gitu ya. Jadi ini sebuah kawasan yang memang sangat menarik dengan tren demografi, dengan skala penduduk yang hampir 700 juta dan lain-lain. Memang ini menjadi satu
sorotan untuk para investor global gitu. Dan mungkin yang menarik ya Mas Meta ya, kalau kita melihat sejarahnya ASEAN nih, mungkin kita mundur 100 tahun yang lalu gitu ya. ASEAN itu kan sebenarnya merupakan satu kesatuan ya, satu komunitas ekonomi, politik, sosial gitu. Barangkali dulu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, Singapura, kita kan dulu jajahan negara-negara Eropa gitu ya Mas Meta ya. Dan menariknya baru di mungkin tahun 40-an mulai adanya wave of independence gitu. Indonesia tentu di tahun 45, Singapura 60-an dan yang lain ikut gitu ya. Jadi dari yang tadinya kita satu kesatuan economic community gitu ya Mas Meta ya, di tahun 40, 50, 60-an terjadi fragmentasi di mana Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura menjadi masing-masing negara sendiri. Kemudian menariknya di tahun 60-an itu setelah masing-masing negara menjadi negara yang independen gitu ya, justru kita mulai berantem nih satu sama lain, mulai sengketa. Terjadi peak dari disintegrasi itu. Nah, makanya lahirlah ASEAN di tahun berapa sih, 67 atau 67 kayaknya ya. Lahirlah ASEAN dengan tujuan untuk menciptakan peace. Sehingga semoga diharapkan dengan adanya peace ini dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih kondusif gitu ya. Nah, kemudian tentunya ASEAN berpuncak di ASEAN Economic Community tahun 2015 dengan goal atau aspirasi bahwa ASEAN kembali lagi menjadi satu economic community yang terhubung. Jadi sebenarnya ini impian ASEAN Economic Community ini adalah ASEAN yang mungkin 100 tahun yang lalu tuh, di mana ASEAN ini merupakan satu komunitas yang terintegrasi, yang terhubung sebagai satu economic block, kira-kira begitu Mas Meta. Jadi inilah yang menjadikan ASEAN ini satu economic powerhouse yang sangat powerful dan menjadi kunci dari pertumbuhan ASEAN ini. Tentunya di dalam ASEAN ini nggak ada lain kecuali Indonesia ya. Kita kira-kira hampir 50% dari penduduk ASEAN, 50% dari landmass ASEAN, dan juga 50% dari total PDB ASEAN. Jadi peluang untuk di ASEAN ini untuk berinvestasi dan lain-lain memang besar sekali. Tentunya tantangan juga banyak. Saya pikir tema dari acara Kata Data ini gitu ya, mengenai sustainability tepat sekali Mas Meta, karena kuncinya dan tantangan ASEAN ini bagaimana di saat yang bersamaan kita dapat menciptakan economic growth yang tinggi dan sangat atraktif, tapi di saat yang bersamaan itu menjadi economic growth yang sustainable, yang sifatnya inklusif, yang sifatnya rata, yang sifatnya ramah lingkungan, dan lain-lain gitu ya. Saya pikir ini perlu dua objektif ini diimbangi dan juga menjadi satu kesatuan gitu, agar tercipta economic growth yang benar dan sustainable. Ya. Pak John, yang menarik adalah tadi Pak John sudah secara gamblang menjelaskan histori dari ASEAN, kemudian ini akan menjadi sebuah arena bisnis yang sangat menarik. Nah, kalau kita lihat juga ada dua faktor. Pertama adalah kita memiliki bonus demografi khususnya buat Indonesia, dan ASEAN juga akan diisi oleh kalangan muda. Dan kemudian yang kedua adalah munculnya middle class baru di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, dan juga bergerak ke dunia digital. Nah, dalam konteks itu mungkin Pak John bisa bercerita juga, apalagi Pak John adalah generasi baru di Lipo Group yang memimpin sebuah grup perusahaan besar seperti ini. Lipo dikenal berinvestasi di perusahaan digital cukup banyak dan powerful, seperti misalkan kalau tidak salah di Ruang Guru juga menjadi pionir. Kemudian Lipo juga memiliki investasi di Grab dan OVO. Nah, mungkin bisa sedikit disampaikan Pak, apa sebetulnya yang melatar belakangi Lipo untuk bergerak dan berinvestasi di dunia digital ini? Ya, makasih Mas Meta. Jadi memang bagi kami, visi kami itu kan selama ini bagaimana kita mengambil bagian ya dan memberikan kontribusi terhadap middle class atau konsumen middle class di Indonesia. Kami adalah sebuah perusahaan konsumen jasa gitu. Jadi harapan kami percaya bahwa
10 tahun ke depan ini akan begitu banyak penduduk Indonesia yang memasuki middle class ini. Dan menariknya pada saat mereka memasuki middle segment ini ya Mas Meta ya, mereka akan kita sering sebut adalah generation of first. Generation of first. Jadi ini barangkali pertama kalinya mereka berlibur ke luar negeri gitu ya, nanti setelah COVID gitu barangkali ya, atau pertama kalinya mereka mengirim di dalam keluarganya anak mereka dapat mencapai pendidikan perguruan tinggi, atau pertama kalinya mereka dapat mengalami global quality healthcare kira-kira gitu Mas Meta. Jadi di setiap saat ini tentunya taraf kehidupan mereka juga ikut meningkat. Jadi visi kami, misi kami adalah bagaimana kami dapat mengambil bagian di dalam momen-momen itu, dan dalam melakukan itu tidak dalam secara langsung atau tidak langsung juga mengambil bagian dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka dan memberikan impact yang positif terhadap kehidupan mereka gitu. Nah, saya pikir dalam melakukan semua itu sekarang ini tentu nggak bisa lepas dari transformasi digital. Jadi saya percaya bahwa perubahan consumer behavior dan tren-tren teknologi yang tentunya juga dipercepat dan diperdalam oleh karena adanya COVID ini menjadi salah satu game changer yang paling penting di Indonesia. Jadi kalau kita lihat Mas Meta, mungkin kita kalau mundur 7 tahun yang lalu ya, pada saat pertama kali kita mulai invest, tadi Mas Meta cerita beberapa perusahaan gitu, itu kira-kira tahun 2014 Mas Meta. Yeah. Kalau kita nambahin gitu ya, semua perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia dulu, Gojek, Tokopedia, tambahin tuh. Barangkali total value dari seluruh perusahaan-perusahaan itu mungkin 1 triliun Mas. Percaya atau enggak, pada saat itu Gojek kalau nggak salah itu 300 miliar, mereka sedang berusaha untuk fundraising pada saat itu. Jadi kita tambah-tambahin kira-kira 1 triliun Indonesia. Nah, angka itu hari ini itu udah mungkin 60 miliar dolar Mas. Jadi dia tuh tumbuh 1000 kali lipat dalam 6-7 tahun, dari 60 juta dolar dan sekarang 60 miliar dolar. Jadi pertumbuhan 1000 kali lipat di dalam 6-7 tahun terakhir ini. Nah, tapi saya percaya bahwa ini baru titik awal nih. Dan bahkan 3-5 tahun ke depan ini angka itu yang dari 60 miliar dolar ini barangkali bisa 200-300 miliar. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di Tiongkok ya, tentu itu satu negara yang dalam aspek teknologi maju sekali dan sophisticated sekali. Ekosistem teknologi dan digital mereka itu benar-benar berkembang ya, atau berkembang secara pesat setelah Alibaba, Tencent, Baidu, ini generasi pertama mereka ini, teknologi mereka ini yang berhasil untuk IPO di China. Dan pada saat itu juga banyak orang nggak percaya, apa benar nih Alibaba bisa IPO di China dan lain sebagainya lah. Pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan-pertanyaan sekarang ini di Indonesia nih. Tapi kenyataannya bukan saja bisa, tapi sangat baik gitu ya. Dan sekarang bukan saja Alibaba, Tencent dan Baidu, tapi mungkin ada puluhan atau ratusan perusahaan teknologi China yang sudah berhasil untuk listing dan IPO. Dan ini penting dan menarik karena pada saat Alibaba, Tencent mereka berhasil IPO, tentunya investor-investor mereka semuanya berhasil untuk exit, kemudian mereka invest kembali ke dalam ekosistemnya. Dan Alibaba dan Tencent pun sendiri karena mereka IPO, mereka menggalang dana yang begitu besar, dan dana tersebut juga digunakan untuk invest kembali ke dalam ekosistemnya. Jadi setelah mereka berhasil untuk IPO ini, jumlah modal dan kapital yang tersedia untuk diinvestasikan ke dalam ekosistem digital ini, itu tuh meledak gitu. Jadi hal yang sama akan terjadi di Indonesia. Jadi oleh karena itu saya percaya bahwa ini satu perubahan yang sangat menarik dan didukung oleh consumer behavior yang benar-benar memang berubah. Ada isinya gitu Mas Meta. Tentu kita sendiri tahu di dalam kehidupan kita masing-masing, sekarang cara kita mesen makanan, cara kita belanja, cara kita melakukan pembayaran, semuanya sudah sama sekali berubah. Jadi saya percaya bahwa kalau kita merem nih, terus bangun tidur mungkin 10 tahun dari sekarang gitu ya, kita mungkin udah nggak lagi recognize ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kalau kita lihat sekarang yang topnya di bidang ini, di sektor ini itu akan berubah semua.
Iya. Jadi ini satu perubahan yang sangat menarik dan saya pikir ini penting bukan saja dalam hal investasi dan mencapai sebuah return gitu ya Mas ya. Tapi saya percaya bahwa transformasi digital ini merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi dan gimana kita mengangkat puluhan juta penduduk Indonesia keluar dari poverty dan masuk ke dalam middle class ekonomi ini sehingga mereka diberdayakan dan diberikan kesempatan, kemampuan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Jadi itu saya percaya itu. Jadi oleh karena itu ya ini menjadi satu fokus grup kami untuk terus berinvestasi, sekaligus belajar dan sekaligus juga berpartisipasi di dalam sesuatu yang begitu menarik. Pak John, saya ingin sedikit melanjutkan tentang digital ini karena menarik. Saya kira sangat menarik karena Pak John berada di satu titik yang menerima tongkat estafet justru dari sebuah bisnis yang konvensional dan sudah sangat besar, kemudian bergerak ke digital. Nah, selalu ada perdebatan bahwa digital company ini ada yang bilang bahwa ini adalah bubble, value-nya tidak realistik dibandingkan kalau kita melihat parameter-parameter dari ekonomi konvensional. Nah, Pak John berada di dalam dua kaki ini, bisnis konvensional kemudian sekarang ke digital. Nah, apakah paradigma itu benar atau salah, tapi bagaimana harus melihatnya Pak sebagai pebisnis baru dengan ekosistem baru. Ada juga kemarin kan kasus misalkan ketika orang kecewa melihat WeWork yang followersnya tinggi kemudian sempat turun juga. Dan kemudian ada perdebatan kembali soal bisnis konvensional dengan bisnis baru digital ini. Dari si Pak John bagaimana melihat fenomena ini Pak? Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya Mas Meta ya. Pertama, saya pikir sebagai dari perspektif bisnis ya Mas Meta ya, tentu kita fokus untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menjawab dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas kita. Dan saya percaya bahwa jika ada sebuah perusahaan yang memberikan solusi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan atau menjawab sebuah masalah yang dihadapi atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya Mas ya, perusahaannya akan berhasil. Jadi kita lihat misalnya kenapa gitu Tokopedia sangat berhasil ataupun Gojek ataupun tadi Mas Meta sebut Ruang Guru dan lain sebagainya. Ya karena mereka memberikan solusi yang real terhadap kebutuhan dan keinginan para konsumen gitu kan ya, sehingga itu benar-benar merubah consumer behavior dari kita nih, sehingga kita terus menggunakan seminggu bisa 2-3 kali dan terjadilah sebuah bisnis yang real karena bisnis ini memiliki value proposition dan menjawab sebuah kebutuhan yang memang benar-benar dimiliki oleh komunitas ini. Jadi saya pikir sih kita kembali ke fundamental. Artinya apakah perusahaan ini menjawab dan memberikan sebuah value proposition yang real? Apakah perusahaan ini memberikan satu nilai tambah terhadap komunitas dan masyarakat kita gitu kan ya? Dan saya percaya bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan startup ini melakukan itu. Gitu. Jadi saya pikir itu poin nomor satu ya, bahwa ini sesuatu yang real dan memang dampak positifnya nyata gitu ya. Nah, terkait isu kedua yaitu apakah valuation-nya tinggi, rendah, apakah ada hal-hal seperti WeWork yang mengecewakan kan dan lain sebagainya. Saya pikir ini semua sulit ya untuk kita bilang mahal, murah, baik, nggak baik gitu ya. Tapi saya pikir ini adalah semuanya bagian dari inovasi. Jadi mungkin saya nggak tahu Mas Meta tahu atau nggak, tapi di Amerika kan sekarang kita lihat ada 3 perusahaan mobil yang terbesar, Ford, General Motors gitu ya, Mas Meta ya. Pada saat internal combustion engine itu ditemukan dan itu mulai tumbuh tuh ya industri mobil di tahun mungkin 50-an 60-an gitu ya. Percaya atau enggak Mas, mungkin ada sekitar 500 atau 600 perusahaan mobil yang ingin menjadi seperti Ford, kira-kira seperti itu. Tentunya 60 tahun ke depan kita tahu yang berhasil, yang benar-benar berhasil cuma 3, cuma 4.
Jadi di dalam proses itu tentu banyak yang kecewa. Dari 500 yang jadi mungkin 1% gitu ya. Tapi saya pikir itulah inovasi. Melalui satu proses ini akan banyak yang gagal. Akan banyak yang bermasalah. Tapi dari 1000 startup muncullah sebuah Gojek, muncullah sebuah Microsoft, muncullah sebuah Amazon, dan lain-lain. Nah, itulah satu proses yang, dan kita juga lihat misalnya Amazon, ya mereka sudah melalui beberapa tech boom ya, tech boom yang .com boom tahun sekitar 1998 gitu. Ya pada saat itu overvalue terus turun lagi, tapi kapitalisasi pasar mereka dibandingkan pada saat itu sekarang udah berlipat-lipat ganda gitu. Jadi saya pikir sih kita sulit untuk bilang mahal, murah dan lain sebagainya, tapi saya pikir kita perlu melihatnya long term. Dan kalau kita melihatnya long term dan melihat kembali kepada tadi apakah perusahaan ini memberikan satu solusi yang baik dan value proposition yang jelas dan kontribusi yang positif bagi masyarakat, saya pikir pasti ujung-ujungnya baik gitu. Ya. Oke Pak John, saya akan nyebrang dari dunia digital ini ke salah satu sektor yang sangat kuat dan sangat luas digeluti oleh Lipo Group adalah kesehatan. Dan industri kesehatan memiliki momentum sangat besar dan dipandang sebagai sebuah sektor yang akan berkembang sangat pesat setelah pandemi ini. Bagaimana Lipo melihat perkembangan ini khususnya dalam konteks juga Indonesia, Pak? Karena selalu dibilang bahwa ini menyadarkan kita masih banyak PR dan kita selalu dibilang tertinggal dibanding negara-negara lain dalam industri kesehatan. Nah, Lipo bergerak sangat jauh dalam industri ini. Bagaimana strategi Lipo sendiri melihat dan membangun industri kesehatan di Indonesia, Pak? Ya, jadi industri kesehatan ini barangkali merupakan salah satu industri atau sektor yang penting dan perlu dikembangkan di Indonesia jika Indonesia ingin maju ya Mas Meta ya, untuk lebih lagi menjadi negara middle income, ada kemudian advance dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau boleh saya share satu slide ya Mas Meta ya. Boleh Pak, silakan Pak. Kelihatan nggak nih? Iya, sudah terlihat Pak di layar. Jadi kalau kita lihat memang industri kesehatan ini di Indonesia ini masih sangat kecil Mas Meta. Kita lihat misalnya yang di atas nih, yang saya merah-merahin nih ya, pengeluaran atau expenditure untuk sektor kesehatan hanya 3,1% dari PDB. Jadi ini rendah sekali dibandingkan semua negara-negara lain, dibandingkan Thailand, Vietnam, Singapura, ini negara-negara ASEAN ya, kita di bawah mereka semua. Tentunya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih maju, Cina, Jepang, Korea, ya kita jauh di belakang. Jadi ini penting sekali bahwa ke depan ini pasti 3,1% ini akan pelan-pelan naik nih Mas, ke 4, ke 5 gitu ya, seiring dengan peningkatan dari perekonomian dan PDB Indonesia. Dan kalau kita lihat dari supply side ya, jumlah ranjang tempat tidur gitu ya, juga sangat minim di Indonesia. Hanya didapatkan 1,1 ranjang untuk setiap 1.000 orang penduduk Indonesia. Jadi tentunya kita juga melihat beberapa bulan ini atau setahun setengah ini ya, seiring dengan adanya pandemi COVID ini, bahwa memang benar bahwa kondisi dan ketersediaan healthcare di Indonesia ini sangat kurang nih. Jadi ini jelas adalah sebuah kebutuhan dan memang grup kami sudah mulai masuk ke dalam industri kesehatan dari tahun 1992 Mas. Jadi rumah sakit kita yang pertama yang terletak di Lipo Karawaci pada saat itu dibangun atas kerjasama dengan Glen Eagles ya di Singapura, dan kita memiliki visi untuk bagaimana dapat meningkatkan healthcare di Indonesia, dan pada saat itu rumah sakit itu juga menjadi rumah sakit pertama yang JCI accredited, jadi memiliki akreditasi dari JCI.
Jadi tentunya sekarang kita terus bertumbuh dan hari ini kita mengelola 40 rumah sakit di 27 provinsi ya kalau nggak salah ya. Jadi ini merupakan satu privilege. Iya. Tapi Pak John, tantangannya, peluangnya besar, kemudian kebutuhan kita juga banyak seperti tadi Pak John sampaikan. Cuma persoalannya selalu disampaikan kita kekurangan dokter. Jadi kalau tidak salah, rasionya saya lupa, kalau tidak salah kita 0,4 Pak, 0,6 per 1000 penduduk, sementara yang lain-lain sudah mungkin 3 sampai 4. Nah, bagaimana menyiasati persoalan ini Pak? Karena kan dokter juga tidak bisa serta-merta didatangkan begitu banyak untuk kemudian kita bisa mendevelop industri layanan kesehatan yang memadai. Iya, jadi memang dokter merupakan atau kekurangan dokter merupakan salah satu bottleneck yang terbesar, Mas Meta. Tadi Mas Meta sebut beberapa statistik, ya itu benar ya. Dan masalahnya ini kan juga bukan hanya ketersediaan dokter ya, tapi kesenjangan, Mas. Jadi kalau saya lihat itu, kalau kita bandingkan ya, dokter yang terbaik di Indonesia, menurut kami itu nggak kalah hebatnya dibandingkan dengan dokter-dokter dimanapun. Bahkan seringkali karena dokter Indonesia itu melihat jumlah kasus yang mereka lihat itu jauh lebih banyak. Seringkali mereka yang top itu lebih baik dibandingkan dokter Singapura, dokter Malaysia, Thailand dan lain-lain. Jadi saya percaya bahwa kalau bicara kualitas, dokter yang terbaik kita dibandingkan dokter yang terbaik di negara-negara lain manapun, kita nggak kalah. Masalahnya adalah the second best. Dan apalagi kalau kita keluar dari Jakarta nih, ke luar Jawa dan daerah-daerah, itu langsung turunnya sangat drastis. Jadi saya pikir memang dokter ini merupakan satu challenge dan unfortunately nggak ada solusi yang short term. Jadi ini sesuatu yang kita harus membangun dan berpikir long term. Tentunya satu aspek ini adalah pendidikan perguruan tinggi ya Mas Meta ya. Bagaimana kita bukan mencetak ya, tapi mendidik lebih banyak lagi dokter-dokter. Di luar itu barangkali juga bagaimana WNI yang sekolah kedokteran di luar negeri, paling nggak mereka itu boleh kembali untuk praktek gitu ya. Tentu ada juga pembicaraan di dalam omnibus yang terakhir ini bahwa dokter asing akan bisa praktek dan lain sebagainya. Saya pikir sih itu perlu dipertimbangkan ya, karena itu suatu hal yang saya pikir bisa menjadi solusi yang short term. Tentu tujuan kita bukannya kita mau mengesampingkan dokter-dokter lokal gitu ya, tapi alangkah baiknya jika di dalam short term ini kita dapat mengatasi kekurangan dokter ini dan pada saat yang bersamaan memfasilitasi transfer of knowledge sehingga ekosistem kedokteran di Indonesia ini dapat ditingkatkan dengan lebih cepat gitu. Kita di jumpstart gitu ya. Jadi ya semoga melalui UPH kita juga punya fakultas kedokteran yang kebetulan juga terakreditasi A juga gitu ya. Semoga ini bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang itu. Ya, saya kira menarik lontaran dari Pak John ya tentang bagaimana ada strategi jangka pendek untuk mengatasi ini, karena kita tahu begitu pandemi kita kelabakan semua, kekurangan rumah sakit, kekurangan tenaga medis, tapi di sisi lain saya juga mendengar berbagai diskusi bahwa tidak bisa dalam waktu cepat kita melahirkan banyak dokter juga karena kapasitas universitas juga terbatas. Kemudian tapi di sisi lain ada yang menarik, pemerintah sedang melakukan upaya reformasi juga atau transformasi lebih cepat dunia layanan kesehatan, dengan di APBN pun ada alokasi khusus untuk itu. Saya kira menarik lontaran Pak John, tapi saya masuk ke sektor lain lagi yang menarik sekali, dan ini Pak John tentu sangat piawai menceritakan tentang ini, adalah tentang penataan kota yang kaitannya dengan dunia properti. Bank Dunia memproyeksikan bahwa urbanisasi akan berlangsung dengan cepat, termasuk di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian tren baru, ada bonus demografi, menjadi muda, digitalisasi, kemudian sekarang orang bergerak ke soal konsep smart and sustainable cities. Bagaimana Pak John Lipo menyikapi atau memandang isu-isu ini dan mengembangkannya di dalam bisnis Lipo atau industri properti secara keseluruhan? Iya, jadi persoalan urbanisasi beserta dengan segala
peluang dan tantangan terkait itu ya, polusi dan lain sebagainya itu memang menjadi tantangan yang besar sekali. Dan kita semua yang tinggal di Jakarta, kita ngerti bener lah ya bahwa nggak ada yang mudah gitu ya, soal kemacetan, soal banjir, soal pengelolaan air, setiap isu ini ribet, benang kusut gitu ya Mas Meta mungkin gitu ya. Tapi saya pikir memang ini sesuatu yang perlu dipikirkan, karena memang kalau kita lihat banyak negara-negara yang sudah lebih maju gitu ya, seringkali itu kalau PDB per kapitanya itu sudah mencapai 3.000-4.000 dolar per kapita seperti Indonesia sekarang ini nih, kita melihat itu terjadi peningkatan kepemilikan rumah, Mas Meta. Jadi mungkin Mas Meta tahu bahwa di DKI Jakarta nih ya, tingkat kepemilikan rumah itu tuh hanya 45%, Mas. Jadi itu jauh di bawah Malaysia, bahkan jauh di bawah India, negara dengan PDB per kapita yang di bawah kita gitu ya. Nah kita lihat kalau kayak di Tiongkok misalnya, antara tahun 1995 sampai dengan 15 tahun ke depannya gitu ya, terjadi tingkat kepemilikan rumah itu yang sangat pesat. Orang pada mau beli rumah semuanya. Dan saya pikir ini bisa dimengerti ya, seringkali kan orang kalau udah sampai dengan tahap tertentu, hal pertama yang ingin mereka beli itu rumah. Itu jadi satu aset gitu nah saya. Jadi mereka bisa saving dan lain sebagainya. Jadi ini suatu hal yang bagus. Tentunya kita mesti mikir juga kalau ini terjadi dampaknya apa terhadap kota-kota kita nih. Kan jadi ini yang jadi tantangan gitu. Jadi memang saya pikir soal pengelolaan air, soal infrastruktur ini jadi perhatian kita semua bersama. Tentunya di skala yang kecil ya Mas ya, di dalam Lipo Karawaci, Lipo Cikarang ya, kita melakukan itu, kita berusaha untuk melakukan itu. Jadi contohnya kalau di Lipo Karawaci itu kita mengelola seluruh irigasi dan airnya. Jadi kalau kita bapak-bapak ada yang pernah ke Karawaci melihat beberapa danau-danau gitu, misalnya danau yang di dalam Golf, danau itu bukan hanya hiasan gitu ya, tapi itu juga bermanfaat sebagai water reservoir. Sehingga kalau terjadi banjir, itu jadi penampungan. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Kemang juga tahu bahwa kenapa kita bikin basement yang begitu besar gitu. Tentu itu menjadi satu tempat parkir. Tapi tujuan utama itu adalah itu menjadi tempat penampungan air. Jadi jika terjadi kebanjiran gitu ya, dan di daerah selatan, daerah Kemang memang itu rawan banjir, nah kita bantu untuk nampungin air itu. Dan kemudian air itu dapat kita daur ulang dan kita proses lagi. Jadi hal seperti itu barangkali Mas Meta, tentunya sekarang yang menarik dengan teknologi ya, gimana kita menerapkan teknologi. Mungkin Mas Meta tahu bahwa, saya pakai contoh air nih ya, salah satu wastage yang paling besar itu adalah bocor, Mas, kebocoran. Jadi barangkali kalau kita bayangkan di Jakarta itu dengan pipa-pipa yang udah puluhan tahun tuanya, itu barangkali kebocorannya itu bisa 50% dibandingkan air yang benar-benar kita pakai yang nyampe ke rumah-rumah nih. Jadi contohnya ada satu proyek yang saya lihat di Eropa contohnya. Mereka memasukkan bola-bola yang kecil sekali, bola-bola kecil ya, sensor-sensor gitu ya Mas, ke dalam pipa-pipa air ini nih. Dan bisa dilihat itu bola-bola itu kemana dan bocornya di mana. Jadi pada saat mereka tahu, oh di sini toh bocornya. Nah, kemudian mereka nambelin dan diperbaiki. Dengan cara seperti itu mereka dapat mengurangi kebocoran air sebanyak 90%. Nah, jadi ini tentu satu dampak yang sangat baik bagi sustainability dan ekosistem untuk perkotaan. Contohnya seperti itu, Mas Meta. Wah, itu menarik sekali, Pak. Saya baru tahu juga sedemikian besar ya kebocorannya. Padahal itu kan sangat disayangkan ketika kita selalu ribut air ini sangat berharga sekarang seperti itu. Nah, satu hal Pak yang saya ingin tanyakan juga, memang kan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih friendly terhadap lingkungan, ramah juga terhadap upaya-upaya menjadikan bumi yang lebih sehat, itu orang selalu bilang dibutuhkan biaya yang lebih mahal. Tadi juga evolusi mungkin terjadi di bisnis properti grup Lipo, menciptakan sistem reservoir seperti tadi. Apakah itu memang inherent juga Pak? Bumi yang lebih sehat itu harus dibeli, yang artinya ada cost yang lebih mahal yang harus ditanggung juga dalam industri properti gitu. Mas Meta benar bahwa seringkali terjadi trade-off ya Mas ya.
ada trade-off antara yang kita sebut sustainability ini dengan ongkos gitu ya, investasi dan ongkos gitu ya. Tapi saya pikir kalau kita melihatnya lebih medium term atau long term, sebenarnya trade-off itu saya pikir mungkin nggak ada kali Mas Meta. Kenapa? Karena saya percaya bahwa seringkali gitu ya, kita kalau bangun bangunan gitu ya, kita berusaha apa AC-nya yang murah, ininya yang murah, itunya yang murah gitu ya. Tapi nanti giliran operasionalnya itu jadi mahal oleh karena banyak alasan gitu ya. Nah seringkali kalau kita melihat ini apa sih nih yang kalau mendapatkan sertifikasi bangunan yang notabene sustainable gitu, tentu investasi awalnya itu mungkin bisa 20-30% lebih mahal. Tapi nanti pas sudah masuk ke operations nih, buktinya lebih murah operations kita karena memang ya penggunaan listrik dan lain sebagainya lebih kurang gitu. Tadi saya juga mungkin nyambung ke contoh yang tadi soal air gitu ya. Tentu ya pada saat kita membangun kota Lippo Karawaci dengan infrastruktur dengan saluran-saluran air, kita nggak ada got yang terbuka contohnya gitu ya Mas Meta ya, semuanya underground dan tertutup gitu. Tapi sekarang kan contoh soal limbah, soal nyamuk gitu ya, dan jauh lebih kurang dan barangkali kualitas air yang disuplai ke berbagai rumah-rumah juga lebih baik kualitasnya. Jadi itu juga kita charge ke penghuni-penghuni gitu ya. Jadi itu menjadi juga revenue stream tambahan contohnya gitu. Jadi saya pikir sih mungkin ini business model yang ke depan mesti begitu kali ya Mas Meta ya. Kita mencari sebuah solusi yang di satu sisi sustainable dan baik untuk lingkungan dan masyarakat, tapi juga di sisi lain itu bisnis yang profitable dan sustainable. Dan kemudian kalau nanti udah profitable kita kembalikan lagi dan muter gitu kan ya. Jadi kan ini mungkin perbedaan antara konsep yang dulu kalau CSR gitu ya dengan yang sekarang Mas Meta sebut sustainability gitu kan. Bedanya mungkin itu kali. Kalau CSR itu terjadi dikotomi antara bisnis kita dengan cara kita give back ke society, itu mungkin nggak ada hubungannya, nggak tentu ada hubungannya. Tapi kalau yang konsep sustainability ini yang sekarang banyak dibicarakan adalah bagaimana terjadi kesinambungan ya, continuity. Jadi bukannya ada satu perbedaan, tapi justru bisnis dan misi sosial kita itu nyambung gitu. Tentu ini satu nggak selalu mudah ya. Tapi ini menjadi tantangan dan aspirasi kami. Ya, Pak, ini waktunya sudah sempit sekali, tapi saya ingin menanyakan satu hal. Pandemi ini dibilang merontokkan ekonomi, tapi untuk dunia properti kalau tidak salah tidak juga begitu Pak ya. Jadi sebetulnya tetap aja daya beli itu ada gitu. Mungkin sekaligus dengan pertanyaan selanjutnya adalah kalau Pak John membayangkan kota di masa depan, kira-kira seperti apa Pak yang akan muncul? Orang sudah bicara tentang electric vehicle yang bahkan mungkin nanti dengan otomasi ya. Nah bagaimana kira-kira bayangan Pak John sebagai salah satu dari top business leader di Indonesia dan global melihat kota masa depan akan seperti apa? Juga melihat kondisi sekarang dengan pandemi ini, apakah betul ekonomi itu rontok dan daya beli itu tidak ada? Silakan Pak John. Terima kasih Mas Meta. Jadi saya pikir benar ya, sulit untuk dipungkiri bahwa pandemi COVID ini memiliki dampak yang besar dan sistemik terhadap perekonomian Indonesia, ASEAN, dan seluruh dunia. Kalau kita lihat itu banyak krisis ekonomi itu biasanya itu dia menghancurkan either supply side atau demand side gitu Mas Meta. Tapi kalau kita lihat COVID ini dia menghancurkan kedua-duanya supply dan demand. Jadi memang untuk bisa bangkit kembali dari COVID ini nggak mudah dan dibutuhkan stimulus dan dongkrakan yang besar. Di luar itu kita juga melihat bahwa banyak krisis itu hanya financial crisis. Contohnya krisis tahun 2008 yang berawal di Amerika itu kan orang sering sebut subprime crisis, yaitu kan financial crisis gitu ya. Jadi walaupun terjadi koreksi yang sangat tajam, dengan juga sangat cepat dia semuanya rebound karena itu cuma sebuah krisis keuangan gitu. Tapi kalau kita lihat COVID ini bukan saja krisis finansial, tapi merupakan krisis ekonomi.
yang memberikan dampak yang real terhadap ekonomi real gitu ya. Orang di PHK dan lain sebagainya, tempat-tempat perdagangan nggak boleh buka gitu. Jadi benar-benar ini supply-nya kena hantam, demand-nya juga kena hantam. Jadi saya pikir ini memang sebuah situasi yang sangat berat gitu. Makanya kalau kita lihat total stimulus dan yang dikeluarkan oleh berbagai negara dan bank-bank sentral di seluruh dunia juga sangat luar biasa gitu kan ya, dan nggak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi memang ini sesuatu yang besar gitu. Nah tapi saya pikir kalau ada hikmatnya gitu ya, atau silver lining gitu ya dari tantangan ini gitu ya. Saya pikir ini atau COVID ini menjadi satu reset button di mana kami semua ya, baik perorangan, perusahaan, masyarakat, negara gitu ya, kita dipaksa untuk memikirkan ulang cara-cara kerja kami yang lalu itu yang mungkin ada yang lebih baik. Jadi saya pikir tentunya yang jelas di area teknologi gitu ya. Oleh karena COVID ini sekarang kita Zoom gini udah biasa gitu. Kalau dulu kan pasti kita di satu studio nih dan lain sebagainya. Tapi sekarang soal Zoom, soal e-commerce, mesen grocery dari online dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang luar biasa normal gitu. Jadi saya pikir ini juga menambahkan banyak efisiensi yang positif bagi ekonomi. Jadi ini saya pikir sih dua hal yang ini ya, dan khusus kembali ke pertanyaan Mas Meta terhadap kota gitu ya. Kira-kira bagaimana visi kita? Saya pikir saya sih juga masih belajar ya Mas Meta ya. Kita kan ini semua juga baru untuk kita semua. Tapi saya pikir ya ini menjadi ya semoga COVID ini kalau ada berkahnya itu ya ini menjadi satu momentum ya untuk kita untuk bisa lebih berani keluar dari comfort zone. Untuk memikirkan model-model baru gitu. Dan bagaimana kita membangun sebuah perkotaan yang lebih sustainable, lebih inklusif gitu ya. Ini harapan kami. Ya. Baik Pak John, saya kira banyak sekali insight sudah diberikan Pak John, dan sebetulnya masih banyak sederet pertanyaan yang ingin saya sampaikan kalau waktunya masih sangat leluasa. Saya kira banyak hal menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak John, dan salah satu yang saya kira penting adalah bahwa sustainability bukan lagi sekedar CSR tadi Pak John meng-highlight, tapi sekarang sudah masuk menjadi bagian dari value chain sebuah bisnis. Ini saya kira sebuah evolusi yang penting untuk kita dan juga untuk bumi kita tentunya. Saya kira banyak sekali yang tadi disampaikan Pak John menarik dan bisa kita follow up lebih jauh. Terima kasih sekali Pak John atas waktunya, sudah meluangkan waktu pagi ini bersama kami semua di sini. Tapi sebelum menutup Pak John, saya ingin menyampaikan juga kepada Pak John dan seluruh sahabat Kata Data bahwa setelah ini akan ada sesi Smart and Sustainable Cities bersama 4 narasumber. Yang pertama adalah pelaksana tugas Kepala Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya, Ibu Febrina Kusumawati. Yang kedua, Kadiskominfo Kota Semarang, Bambang Pramusinto. Yang ketiga, Pak Arya Damar, Presiden Director Lintas Arta. Dan Mr. Amos Wong, Senior Engineer 3M. Jadi, keempat narasumber akan berbicara dan memfollow up apa yang tadi disampaikan oleh Pak John. Tapi sebelum berakhir, Pak John mungkin bisa menyapa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang juga akan melanjutkan ini apa yang disampaikan Pak John. Silakan Pak John, ada yang ingin disampaikan. Iya, selamat siang Bapak Ibu, salam kenal. Saya pikir ini pakar-pakarnya nih Mas Meta. Jadi pertanyaan-pertanyaan Mas Meta tadi yang saya nggak bisa jawab, ini mereka pasti punya semua jawabannya nih. Iya. Selamat siang Pak John. Ya, selamat pagi Bu Febrina, Pak Bambang, Pak Arya, and Mr. Amos. Good morning. Pagi Pak. Good morning Ibu semua. Febrina belum masuk ya? Oh, oke. Kalau begitu Pak, sebelum Pak John meninggalkan tempat ya, dan sesi akan berlanjut ke topik berikutnya, saya ingin minta kesediaan sedikit dari kita semua untuk foto session sebentar. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke, let's take photo together.
Mr. Amos, and please stand by, and I will count. Ready? Okay, 3, 2, 1. Okay, once again. Okay, once again. 3, 2, 1. Okay, thank you so much to all of you. Pak John, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pak John, CEO Terima dari kasih Mas PT Lipo. Meta, sukses ya acaranya ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Pak John, CEO dari Lipo Karawaci Tbk, yang sudah kita nanti-nantikan, akhirnya kita bisa dengar berbagai pandangan dan insight dari beliau. Dan tentunya juga terima kasih sekali lagi kepada Ibu Febrina, Bapak Bambang Pramusinto, Pak Arya Damar, dan Mr. Amos Wong, yang sesaat lagi akan berdiskusi, tentunya akan dipandu oleh rekan saya, Puri Anindita. Baik, terima kasih juga kepada para sahabat Kata Data yang telah menyaksikan sesi Investing for the Future pada Safe Forum 2021 ini. Saya, Meta Dharma Saputra, beserta tim webinar Sisi Plus Kata Data, pamit sejenak. Terus terapkan protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih.